وبركاته. الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وأفاض من علومه وأسراره على قلوب العارفين والأولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat izin untuk bisa sholat maghrib berjamaah, wabil khusus Allah layakkan hati kita untuk bisa duduk sebentar di majelis ilmu dan di majelis zikir. Insyaallah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pada pembahasan malam kali ini kita akan membahas fikih dasar, fikih praktis, bab toharoh dan bab seputar wudhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah sempat pertemuan sebelumnya saya sampaikan bagaimana agar kita wudhunya bagus, agar wudhunya diterima, maka kita harus tahu dulu pembagian air yang sah dan yang mana yang tidak sah untuk dipakai air wudhu. Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan kalau kita ingin wudhu, ada air yang bisa dipakai untuk wudhu yang syaratnya semua turun dari langit. Artinya ini air hujan semua. Nah, ada pembagiannya, ada 7 air yang bisa dipakai untuk wudhu. Jadi kita perlu tahu air apa aja di sini. Pertama, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan ada yaitu air laut, baik asin rasanya itu sah dipakai untuk wudhu. Yang kedua, ya air sungai. Yang ketiga air mata air. Yang selanjutnya air sumur, yang selanjutnya air salju, yang selanjutnya air embun. Jadi air yang tadi saya sebutkan itu bisa dipakai untuk wudhu. Bisa dipakai untuk wudhu. Tapi apakah cukup kita hanya tahu pembagiannya saja? Tidak cukup. Kalau sekedar 7 saja sebenarnya tidak cukup. Jadi nanti di dalam bab air ini sedikit nanti saya jelaskan ada pembagian air. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam bab fikih ada air yang bisa dipakai wudhu, namanya air mutlak. Ini namanya air mutlak nih Pak. Ini contohnya air mutlak. Dia tidak terikat oleh warna, oleh rasa, oleh bau apapun. Ini namanya air mutlak. Jadi air ini boleh dipakai untuk wudhu. Namanya mutlak. Jadi benar-benar mutlak, air tidak tercampur apapun, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Namanya air mutlak. Nah yang kedua ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai wudhu, makruh dipakai wudhu. Namanya air musyammas. Airnya boleh dipakai buat cuci piring Pak, airnya boleh dipakai buat mandi, tapi kalau untuk wudhu dia makruh. Namanya musyammas. Apa tuh musyammas? Bapak-bapak kalau punya air, wadahnya dari perak, wadahnya dari logam, wadahnya dari besi, lalu air tersebut panas karena terkena sinar matahari, itu namanya musyammas. Kata para ulama makruh dipakai untuk wudhu, jangan dipakai untuk wudhu. Kan timbul pertanyaan, Pak, kenapa sih kok nggak boleh dipakai wudhu? Kata para ulama, kalau air yang wadahnya terbuat dari emas, dari bejana, dari perak, dari besi, walaupun airnya banyak, tapi panas karena sinar matahari, itu air kalau dipakai bisa menimbulkan penyakit lepra namanya Pak. Penyakitnya gatal kalau dipakai ke kulit jadi belang kulit. Maka sama ulama dimakruhkan. Kita ulama mazhab Syafi'i berpendapat cukup jangan dipakai, makruh jangan dipakai. Tapi kalau panasnya hilang, hukum makruhnya pun hilang. Artinya kalau airnya udah dingin, maka boleh dipakai wudhu Pak. Nah, itu namanya musyammas. Makanya kata para ulama ahli fikih,
Makruh hukumnya menggunakan air wudhu yang terlalu panas dan yang terlalu dingin. Makruh hukumnya menggunakan air wudhu yang terlalu panas dan yang terlalu dingin. Makruh. Jadi lebih baik yang normal-normal aja. Adapun kalau dipanaskan oleh kompor itu boleh. Tapi yang panasnya panas betul itu nggak boleh. Yang dinginnya dingin betul itu nggak boleh. Makruh. Nah, ini namanya air musyammas. Ada lagi air namanya musta'mal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kadang kita sering salah persepsi tentang musta'mal. Sedikit meluruskan tentang musta'mal. Apa itu musta'mal? Musta'mal itu air bekas wudu orang lain. Begini namanya musta'mal. Jadi penjelasan yang benar musta'mal itu begini, Pak. Bapak-bapak itu sah wudunya minimal sebagai bentuk kehati-hatian harus 2 kulah. 2 kulah itu bahasa kitab. Berapa sih 2 kulah itu? Kata Imam Syafi'i 2 kulah minimal 217 liter. Dan kata ulama modern, ulama sekarang nih katanya 270 liter. Kata Imam Nawawi 175 liter. Kata Imam Rafi 175 liter. Kita ngambil yang aman aja, Pak, 117 liter. Saya yakin bapak-bapak di WC-nya punya bak mandi tuh udah cukup, saya yakin itu 217 liter. Nah, yang bisa disebut musta'mal itu begini, Pak. Kita punya ember, Pak. Embernya kecil. Kalau ember kecil biasanya kalau kita wudu, misalnya bapak-bapak punya keran, di bawahnya ada ember kecil, sudah dipastikan ember itu pasti kurang dari 217 liter. Sudah dipastikan. Lalu ketika tangan misalkan wudu tangan, mulut, hidung, muka, tangan sampai siku dan lain sebagainya, yang menjadi musta'mal itu, Pak, itu cipratan pada basuhan yang pertama, pada basuhan yang wajib. Jadi pada basuhan yang kedua dan ketiga tidak memusta'malkan air. Contohnya begini, anggap ini saya lagi wudu, Pak, ini bak nih, Pak. Yang memusta'malkan itu yang gerakan wajib. Nah, jadi gini, Pak, dalam bab kita ini dulu ya, Pak ya, kita runtut dulu. Ini kita tahu nggak nih, jangan-jangan nggak tahu rukun. Rukun wudu ada berapa, Pak? Halo? Rukun wudu ada berapa kira-kira nih? Yang biasa kita tahu rukun wudu ada berapa? Ada 6. Pertama niat. Nah, ada fardu ya wudu, ada sunnah wudu. Fardu wudu itu cuman 6, yang dibasuh 4. Muka, tangan sampai siku, kepala, rambut nih, lalu kaki sampai mata kaki, itu yang sunnah 4. Yang biasa kita pakai itu yang wajib, yang biasa kita pakai yang sunnah, Pak. Sunnah dicampur wajib, biasa kita pakainya begitu, karena airnya banyak, maka kita harus pakai yang sunnah. Tangan, mulut, hidung, itu sunnah. Nah, telinga, itu sunnah. 4 sunnah yang biasa kita pakai. Tangan, mulut, hidung, telinga, itu sunnah. Kalau air bekas basuhan yang sunnah tidak jadi musta'mal. Begitu. Yang memusta'malkan air adalah basuhan yang pertama pada anggota wudhu yang wajib. Contoh, Pak, bapak-bapak punya air 1 baskom. Baskomnya saya pastikan anggaplah kurang dari 217 liter. Baskomnya kecil. Keran, wudhu, tangan, mulut, hidung. Ini sunnah semua, Pak. Ketika air bekas wudhunya jatuh, air itu masih bisa dipakai wudhu. Karena gerakan yang jatuh dari gerakan yang sunnah, anggota yang sunnah. Tapi kalau sudah masuk yang wajib, muka, ketika basuh muka, pada basuhan pertama jatuh ke dalam ember, ini ember jadi musta'mal. Kalau kurang dari 217 liter. Basuh tangan, kurang dari 217 liter, di gerakan pertama basuh tangan itu, lalu air bekasnya itu jatuh ke ember yang kurang dari air 2 kulah, itu jadi musta'mal. Basuh rambut, di basuhan pertama air jatuh ke ember yang sedikit, air ember jadi musta'mal. Basuh kaki sampai mata kaki, di gerakan pertama yang wajib jatuh airnya masuk ke dalam ember,
itu air jadi mustakmal. Sisanya gerakan kedua, ketiga kalau jatuh nggak memustakmalkan air. Itu namanya air mustakmal. Jadi barangkali mudah-mudahan ini jadi pegangan kita nih, mudah-mudahan. Jadi gerakan pertama membuat mustakmal, gerakan sunnah yang biasa kita pakai 2-3-nya tidak menjadi mustakmal. Gini Pak, dalam rukun wudu nanti dijelaskan, saya lanjut lagi nih. Tadi itu air mustakmal sudah cukup Pak. Jadi air mustakmal, yang memustakmalkan air itu gerakan air yang jatuh di gerakan pertama yang anggotanya wajib cuma 4: muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Udah cukup. Kalau di gerakan pertama air itu jatuh ke dalam ember yang embernya kurang dari 217 liter, maka air itu mustakmal, tidak bisa dipakai untuk wudu. Yang kedua Pak, ada air namanya mutaghayyir. Dalam kitab Fathul Qarib di sini apa sih mutaghayyir? Yakni air mutaghayyir adalah air yang suci tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah zatnya, baunya, rasanya, warnanya. Contoh Pak, ini air bisa dipakai untuk wudu nih Pak. Ini namanya mutlak air. Bisa ya Pak ya? Ini air bisa nih 1 gelas. Anggap ini air kopi Pak. Ini air mutlak, ini air kopi. Air kopi saya tuangin ke air mutlak yang 1 gelas, ini jadi air apa Pak? Apa? Ini jadi air apa kira-kira nih? Mutaghayyir. Jadi air kopi. Warnanya warna kopi. Baunya bau kopi. Rasanya rasa kopi. Berubah drastis berubahnya, ini namanya mutaghayyir, udah kecampur. Jangan dipakai wudu. Yang selanjutnya, ini saya punya air mutlak 1 gelas Pak. Ini air sirup. Saya campurin air sirup ke air mutlak. Jadi air apa? Air sirup. Warnanya warna sirup. Rasanya rasa sirup. Baunya bau sirup. Cukup udah. Perubahan yang 3 itu menentukan bahwa air ini tidak bisa dipakai wudu. Air kelapa. Masuk ke air yang mutlak jadi air kelapa. Air kopi jadi air kopi. Air susu jadi air susu. Artinya walaupun susu, kopi, kelapa, sirup itu suci, ketika masuk ke air yang mutlak, air ini terkena status mutaghayyir, kecampur ini air, nggak bisa dipakai untuk wudu kalau airnya sedikit. Nah, beda cerita sama begini Pak, bapak-bapak sampoan di bak mandi itu kan biasa kita sampoan Pak atau sabunan, pas mengangkat gayung kenceng, jebur misalnya, busa sampo tumpah ke bak biasanya kan, atau busa sabun tumpah ke bak. Karena biasanya kita was-was Pak, waduh ini air bisa dipakai wudu apa enggak nih? Masuk kategori mutaghayyir apa enggak nih ya? Satu Pak cara ngetesnya, ambil satu gelas serok itu di bak, suruh istri bapak atau anak kasih lihat, ini kira-kira air apa nih? Kalau kata anak atau kata istri, ini kira-kira, wah ini kayaknya air mutlak ini mah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, masih bisa dipakai wudu. Tapi kalau ketika diambil, nyuruh orang lain lihat, ini kira-kira air apa nih? Kata istri, wah ini air sabun ini Pak, pakainya nih Pak, udah keruh sabun misalnya. Ini air sampo nih Pak, udah keruh sampo misalnya. Maka cukup dengan penilaian orang lain. Kalau penilaian kita udah jelas kan kita pelakunya, ya kan? Kalau penilaian orang lain sudah cukup menjadi referensi bahwa ini air namanya mutaghayyir, sudah tercampur. Nah, ada lagi air yang suci Pak, tapi haram dipakai wudu. Apa itu? Air minum, air mineral, air yang dikhususkan untuk dikonsumsi. Ketika dipakai wudu, air itu statusnya menjadi air yang haram dipakai untuk wudu, kecuali dalam kondisi darurat. Jadi para jamaah, ada air yang justru haram walaupun suci nih air Pak. Ini air disediakan untuk minum Pak nih kita. Dipakai wudu sama kita. Sama nggak wudunya? Tidak haram Pak. Yang kedua, ada air yang suci mensucikan
tapi haram dipakai wudhu adalah air gosok. Apa itu gosok? Hasil maling. Contoh, air di Purati paceklik pak kering, kemarau. Tapi ada perusahaan galon atau toko galon, airnya nyala mulu. Lah kita ambil tuh 1 galon. Kita pakai wudhu, haram dipakai untuk wudhu. Jadi air yang haram itu ada 2. Air minum dan air hasil mencuri. Apapun bentuknya. Yang kedua Pak, yang selanjutnya ada air namanya mutanajis. Air ini najis sebab kemasukan najis yang merubah sifat. Ada najis yang ada kemasukan bangkai nih Pak. Kita punya embernya kurang dari 2 kulah. Tapi kemasukan bangkai yang kecil, contohnya seperti bangkai lalat sama bangkai nyamuk. Yang apabila disembelih nggak keluar darah, kata ulama masih boleh dipakai wudhu. Tapi kalau kemasukan bangkai tikus misalnya Pak, udah ember kecil walaupun pas 217 liter, udah kemasukan di bangkai tikus lagi, udah bau, warnanya berubah, rasanya berubah, boro-boro pakai wudhu juga mual. Maka udah sah, udah cukup. Jadi tolak ukur, jangan dipakai untuk wudhu. Kasusnya begini Pak, kasusnya nih, yang air mutanajis terkena najis banyak. Di berita belum lama ada maling ketangkep, maling dikejar-kejar warga Pak. Dia ngumpet di toren di daerah Serpong Pak. Si maling ngumpet di toren, malingnya ngoncu ke toren, nggak taunya air ngisi Pak. Air ngisi dia kelelep di dalam toren. Artinya di bangke baru ketemu 3 hari yang lalu. Si pemilik rumah nggak sadar ternyata toren rumahnya ada bangke manusia, bukan bangke hewan lagi. Bangke manusia. Kata si pemilik rumah, pantesan pas saya wudhu airnya warna merah katanya. Baunya berubah katanya. Rasanya juga udah ambalaya, udah kagak jelas rasanya. Maka tidak sah dipakai untuk wudhu. Itu udah jelas banget kemasukan bangkai yang gede banget tuh, bangkai manusia, bukan bangkai hewan lagi. Itu namanya mutanajis. Nah, itu namanya mutanajis. Nah, ada lagi Pak air yang walaupun zatnya berubah tapi bisa dipakai wudhu. Namanya mukhallid. Mukhallid ini adalah satu zat yang apabila tercampur oleh air sudah alami, tidak bisa. Air itu nggak bisa misahin diri dari zat tersebut. Contoh kayak lumpur. Apalagi biasanya Pak? Air banjir kan biasanya walaupun lebih dari 2 kula dia keruh Pak. Ini tetap sah karena air itu sendiri tidak bisa menyaring perubahan tersebut. Contoh Pak, ada di pondok-pondok pesantren bak mandi dari semen. Itu kalau digores aja begitu semennya rontok Pak. Berubah air jadi keruh. Apakah tetap bisa dipakai wudhu? Tetap bisa Pak. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh air itu tersebut. Nah, itu disebut air mukhallid. Sah dipakai wudhu. Ada lumpur misalnya. Bapak-bapak wudhu di genangan air, ada mata air, tapi kurang dari 2 kula, biasa ada di kampung-kampung di pegunungan. Di bawahnya biasa ada lumpur atau ada pepasiran, pasir-pasir. Ketika dikeruk biasa pasiran naik. Kan jadi keruh itu. Warnanya berubah, apakah bisa? Tetap bisa. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh air itu sendiri. Itu namanya mukhallid. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini klasifikasi air yang bisa dipakai untuk wudhu. Begitu. Ini air yang bisa dipakai untuk wudhu. Jadi kalau bicara 2 kulah, kita ngambil pendapat yang mana? Simpel Pak. Kita ambil pendapat Imam Syafi'i 217 liter. 217 liter. Nah, di dalam bab air tadi sudah cukup Pak. Jadi air kira-kira kalau sekiranya kita mau wudhu, ini air sudah cukup masuk kategori air yang bisa dipakai untuk wudhu. Tinggal kita lanjut nih Pak, habis airnya tahu sah apa enggak, kita lanjut syarat wudhunya apa aja. Nah, dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan syarat-syarat wudhu itu ada 5. Pertama Islam. Kalau kita udah Islam udah jelas Pak. Orang Islam ngapain? Kalau dia nggak Islam ngapain wudhu? Ya kan? Kalau yang wudhu khusus orang Islam. Yang kedua tidak ada hadas besar. Yang ketiga air suci mensucikan. Yang selanjutnya tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Jadi ada 5 syaratnya. Fardu wudhu tadi ada 6. Pertama kita niat. Nah saya jelaskan dulu. Ini niat. Kedua membasuh muka. Niat itu biasakan diniatkan ketika ingin membasuh muka, bukan ketika pas di tangan Pak. Jadi begini Pak,
kalau kita ketika basuh wajah, di dalam kitab ini dijelaskan, ketika ingin membasuh wajah, ini bab wudu nih sebentar. Ketika ingin basuh wajah, itu buat laki-laki cukup Pak, batasnya sampai sini. Dari ujung rambut tumbuh ke samping tempat tumbuhnya bewok, ini bahasanya bewok ya, ke bawah tempat tumbuhnya jenggot. Jadi ketika air itu, ketika udah ancang-ancang Pak, mau ambil air, baca niatnya. Nawaitu doa hirafil hadasi asghari anil janabati lillahi ta'ala. Langsung tuh. Kalau niatnya nggak dibaca, karena niat bagian dari rukun, ulang lagi wudunya. Atau jangan sampai di tengah jalan wudunya. Baru muka udah dibasuh, baru baca niat. Nawaitu doa gitu misalnya. Misalnya, ya kan, muka udah kena nih Pak. Di tengah, di sini pas di hidung baca niatnya. Maka yang sebelumnya tidak dihitung wudu. Yang sebelumnya tidak dihitung wudu, yang dihitung wudu dari hidung ke bawah. Nah, begitu. Nah, ini untuk masalah wajah nih, Pak. Jadi ketika wajah, Bapak cukup ketika nanti ngambil air, yang penting ada genangan di tangan. Langsung dibasuh ke wajah, dari ujung rambut ini tempat tumbuhnya rambut ke samping tempat ada tulang lunak di sini. Tempat tumbuhnya bewok ke bawah, tempat tumbuhnya jenggot. Kalau jenggotnya tebal bagaimana? Disisir. Pakai air gitu disisir. Kalau jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis, nggak usah. Cukup mengikuti siraman pada air pertama ketika wudhu. Nah, yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Sebelumnya kajian sebelumnya pernah saya bahas para jamaah, ketika kita ingin membasuh tangan, itu diusahakan melebihkan 4 jari Pak di siku. Jadi gamis, atau misalnya ini gamis Pak, kita buka sampai sini, ini gamisnya nih Pak, dilebihkan 4 jari gini Pak. Nah, kenapa kata para ulama di bagian siku ini ada kulit yang apa ini bahasanya? Ngegerinjo bahasa Sundanya itu apa? Keriput. Nah, kalau keriput biasanya air bisa masuk. Jadi dilebihkan 4 jari. Ketika jarinya sudah dilebihkan 4 jari, ini ada kemungkinan air pasti masuk. Air pasti masuk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu untuk fardu yang wudu tangan. Nah, biasanya kalau untuk bagian ini biasanya kita bertabrakan dengan satu bab tato. Nah, sedikit saya bahas tentang hukum tato nih Pak. Saya mau tanya dulu sama jamaah biar kita saling tahu nih Pak, kira-kira para jamaah meyakini orang yang bertato sah apa nggak Pak wudunya Pak? Pak, orang yang bertato wudunya sah apa nggak Pak? Setahu Bapak deh, setahu kita dah, semampu kita. Orang yang bertato wudunya sah apa nggak? Kalau Pak, saya ulang lagi pertanyaannya. Orang yang bertato wudunya sah apa tidak? Ya kurang kompak masih 50-50 nih. Orang yang bertato wudunya sah apa tidak Pak? Wudunya sah, sholatnya sah. Saya ulangi sekali lagi, orang yang bertato wudunya sah, sholatnya sah. Terus gimana penjelasannya nih? Oh, saya jelasin dong, nggak mungkin habis ini doang. Insya Allah, menurut para ulama, ada tato yang membuat wudu tidak sah, ada tato yang membuat wudu tetap sah. Yang membuat wudu tetap sah namanya tato permanen. Loh, kata para ulama, ini udah dikaji sama para ulama Pak. Tato permanen itu gimana? Kan tato dia menghalangi dari anggota wudu kan begitu. Kalau pikir kita kan begitu Pak ya, selama ini ya. Kata para ulama ahli fikih, tato permanen itu tinta yang disuntikkan ke dalam kulit sehingga dia tidak mengambang di dinding kulit. Kata para ulama ahli fikih Pak, bukan kata saya, nanti jangan domelin saya aja. Tato itu tinta yang disuntik ke dalam kulit, tidak mengambang di dinding kulit, sehingga tidak menghalangi air jatuh ke dalam kulit. Adapun ada lagi tato namanya, kalau nggak salah, tato temporer Pak. Tato yang bertahan cuma seminggu 2 minggu, biar keren-kerenan aja kalau kata anak muda di tato itu. Tato temporer, tato sementara. Ada lagi tato mainan. Nah, itu ada tato dulu waktu sama zaman bocah tuh Pak. Kalau beli permen karet di warung ada hadiah tato mainan Pak.
Yang kedua, bekas misalnya yang kalau kita bersihin sampai nggak bersih banget, itu tidak sampai derajatnya menghalangi air, bekas hantoplas misalnya, bekas cat misalnya, atau spidol misalnya, atau apa lagi? Nah, kalau buat perempuan kutek, kalau henna sah Pak, buat ibu-ibu, asal henanya dicuci dulu. Kalau henna itu kan suci dari pohon henna, dari daun henna kalau nggak salah. Ini untuk masalah tato. Jadi ijma kesepakatan ulama ahli fikih bahwa tato permanen tidak membuat wudhu seseorang tidak sah, tetap sah, sholatnya sah. Urusan diterima apa kagak kan bukan urusan kita Pak. Kita yang kagak bertato juga kan belum tentu diterima sholatnya. Tapi untuk masalah bab tato begini, nanti saya jelaskan. Untuk masalah bab tato sudah final, tato hukumnya haram udah final Pak. Nggak ada keringanan di situ. Nggak ada keringanan di situ tato. Mau orang mau pakai dalil apapun nggak ketemu, tato tetap haram karena mengubah fisik. Nah, tapi ada 5 kewajiban seseorang tidak perlu menghapus tatonya apabila bertobat. Kalau seseorang sudah bertobat, lalu dia masih ditato, tadi pendapat yang pertama, wudhunya sah, sholatnya sah, dan tidak wajib dihapus apabila yang pertama, ketika ia ditato, pas ditato belum balik umurnya. Kalau laki-laki dalam kitab Safinah balik umur 15 tahun Pak. Nanti kalau ketemu orang tato yang misalnya, atau Mas nato dulu umur berapa? Oh saya umur 13 tahun, Pak usah 13 tahun ditato anak kecil misalnya kan. Misalnya mah, tato umur berapa? Umur 14 tahun saya ditato. Kalau dia sudah tobat cukup, nggak usah dihapus tatonya. Karena ketika dia ditato belum balik umurnya Pak, kata para ulama. Yang kedua, kalau dia ditato, pas ditato belum tahu hukum tato haram itu. Jadi anak pang nih, misalnya anak pang tobat, reman tobat gitu misalnya. Ketika ditanya, waktu ente dulu ditato, tahu nggak hukum tato itu haram? Nggak tahu Pak, saya mah ikut-ikutan aja biar keren. Kata mantan reman tuh begitu. Walaupun dia sudah tobat, nggak wajib menghapus tatonya. Yang selanjutnya, seseorang tidak diwajibkan menghapus tato apabila ketika ingin dihapus menyebabkan rusak kulitnya. Dulu zaman Soeharto kalau reman ditato disetrika katanya Pak. Katanya, saya nggak tahu. Nah kalau dengan media setrika merusak kulit, lebih baik jangan dihapus kata para ulama. Tapi kalau andaikan ada solusi dari apapun alat yang canggih itu yang bisa membuat tato hilang tanpa menyakiti kulit, itu boleh. Saya nggak tahu di laser itu menyakiti apa enggak, saya nggak tahu Pak. Katanya disetrika sakit, laser juga sakit. Tapi kalau sekiranya justru ketika menghilangkan tato menyebabkan seseorang bertayamum, artinya kulitnya rusak sehingga air nggak bisa masuk, kulitnya belum kering karena disetrika atau di laser, maka harus tayamum tuh orang. Karena tayamum tersebut jangan dihapus tatonya kata ulama. Yang selanjutnya, seseorang tidak perlu menghapus tatonya apabila sudah terlanjur lalu bertobat, tapi ternyata di tato tersebut ada manfaat. Ada manfaat, gimana maksudnya nih? Ada manfaat kan ya tato? Tato ada manfaat nggak Pak? Oke. Contohnya begini kata para ulama. Contohnya begini Pak. Bapak-bapak dulu, misalnya dulu atau nanti ada satu kasus. Seorang istri atau calon istri kecelakaan. Alisnya hilang misalnya. Alisnya hilang, botak alisnya. Disulam tato Pak. Ada sulam tato ya? Sulam alis, tapi pakai tato katanya, saya nggak tahu ya. Ditato lah, metodenya sama. Ditato. Lalu dia tobat. Lalu nikahlah. Lalu jujur sama suami. Kata istrinya, Pak, ini sebenarnya alis saya ini sulam alis pakai tato katanya. Kata suaminya, loh kok nggak kelihatan kayak orang ditato? Terus kata suaminya, ya udah nggak usah dihapus, enak lihatnya, cukup. Kalau suami ngomong nggak usah dihapus, itu menjadi hukum tidak wajib dihapus. Tuh, ini kata ulama fikih Pak. Manfaat di sini sesudah ditato, artinya manfaatnya bukan karena ada manfaat yang lain, nggak ada manfaatnya sebenarnya tato Pak. Cuman karena ketika suami lihat si istrinya tatoan misalnya, udah tobat nih misalnya, tato, tapi enak dipandangnya gitu, tambah cakep misalnya bininya gitu, habis nato tambah cakep, tapi udah tobat. Kalau kata suami, udahlah saya makin cinta sama kamu pas kamu, walaupun ini tato itu alisnya gitu misalnya.
maka itu tidak mewajibkan seseorang menghapus tatonya. Nah ini barangkali Pak, saya diajarkan oleh kita diajarkan oleh para ulama untuk bijak Pak. Banyak sekali kasus orang bertato datang ke masjid gara-gara ada jamaah, oknum jamaah misalnya, masjid mana aja bukan masjid sini, oknum jamaah nggak tahu ilmunya, dia nanya, ente ngapain ke masjid masih pakai tato? Emang sah sholatnya? Emang sah wudunya? Orang baru mau taubat udah digituin, mau terbalik lagi Pak. Betul apa enggak? Maka mohon maaf, kita harus bijak Pak. Ini sekarang udah ada ilmunya. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat ulama. Barangkali ketemu nanti orang bertato, Allah itu maha rahmat. Orang yang bertato sah wudunya, sah sholatnya. Jangan sampai karena kita ngomong tapi kita nggak pakai ilmu ngomong, akhirnya tuh orang mau tobat kagak jadi, itu mau tobat gara-gara mulut kita. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, jadi kita harus menjaga lisan kita. Kalau ketemu orang reman, misalnya reman tobat mau ke masjid sob satu, ditarik ke belakang misalnya, ngapain nanti bertato misalnya gitu. Gara-gara kita miskin ilmu tuh ngomong begitu Pak. Orang sakit hati nggak mau ke masjid lagi, akhirnya trauma ke masjid, takut dicibir orang katanya. Nah ini jangan sampai ada kejadian seperti itu, karena memang kita sudah tahu ilmunya. Jadi ke depan jangan sampai orang yang bertato kita lihat sini, sebenarnya mereka bertato tuh karena tekanan barangkali kan, karena lingkungan. Ketika ingin bertobat, orang semua mencela dia, siapa yang mau narik dia Pak? Ya tugas kita itu yang tahu ilmunya, yang narik mereka menuju balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Pak begini Pak, saya akan mempraktekkan wudu dalam keadaan darurat. Gini Pak, wudu dalam keadaan darurat itu cukup sebenarnya dengan satu air gelas. Tadi kan dalam fardu wudu ada 4 yang dibasuh, wajah, tangan sampai siku, ya kan? Terus apa lagi? Rambut, lalu kaki sampai mata kaki. Sedikit saya contohin Pak. Kalau biasanya kita di kendaraan misalnya Pak, di kendaraan ini, kita di kendaraan airnya nggak ada air kecuali air 1 gelas. Sebenarnya ini air 1 gelas nggak bakal habis Pak kalau dipakai yang fardunya aja. Contoh niat wudu langsung nawaitu doa rafil hadasi asgori anil janabati lillahi ta'ala. Airnya dibolongin misalnya pakai apa ini, sedotan, tuangin ke sini pakai tangan. Kalau di darurat ini Pak ya, kalau darurat tuangin ke tangan misalnya nih, ada genangan ini, udah ada genangan, langsung ke muka. Jangan lepas gitu, muka langsung. Nah, ini cukup 1 kali gerakan udah sah wudunya. Bukan sah bohongan, ini sah beneran. Karena yang wajib dibasuh 1 kali. 1, yang sunnah kan 3. Ya kalau airnya banyak kita pakai yang sunnah 3 kali semua. Tapi kalau karena darurat misalnya, dalilnya darurat misalnya, si air genang, ada genangan di tangan, cukup langsung ke muka. Dari pangkal ujung rambut ke pinggir tempat tumbuhnya bawah ke bawah jenggot, cukup. Langsung ke tangan, ambil air. Saya sudah ada genangan Pak di sini misalnya, ini udah genang nih, langsung tangan, langsung gitu, udah selesai, cukup. Ada lagi misalnya 1 lagi yang kanan, ini sudah ada genangan nih, misalnya tangan lagi langsung, cukup. Rambut, kalau sangat-sangat darurat rambut Pak, buat perempuan, kalau dalam kitab dijelaskan begini, Pak, membasuh rambut kepala yang ada di kepala. Timbul pertanyaan, kalau ibu-ibu rambutnya panjang itu Pak, atau bapak-bapak biasa rambut sampai pundak, sampai misalnya dipanjangin sampai pinggul misalnya, dibasuh bagian pinggulnya doang, nggak sah. Tapi kalau ibu-ibu, walaupun rambutnya panjang, air darurat, ambil aja air secoel, cukup Pak, cukup, ditoel aja bagian rambut kepala yang ada di kepala. Ambil air buat ibu-ibu nih, bukan buat kita, buat ibu-ibu. Kita ada lagi babnya buat laki-laki, ini buat perempuan. Kepala, ini ambil secoel air. Kalau darurat nggak ada air, udah cukup. Atau di belakang kerudung gini, buat ibu-ibu, sah Pak, cukup. Apalagi kalau ikhtilat itu tempat wudunya misalnya bercampur sama laki-laki sama perempuan, ibu-ibu nggak boleh buka kerudungnya, makruh. Udah airnya darurat aja Pak, diolesin aja ke pinggir rambut yang ada di kepala atau di belakang kerudung gitu, cukup Pak. Nah, kalau buat kita misalnya nih Pak, bapak-bapak, kalau kita yang laki-laki,
Kalau sekiranya darurat, contoh tangan patah Pak, diperban. Kan nggak mungkin kena air ambil dioles saja di atas perban. Cukup. Itu buat laki-laki. Kaki lagi sakit, kaki diperban, dioles aja. TNI mau sholat di tengah hutan Pak, kalau lepas sepatu dulu keburu ketembak musuh, sepatunya aja dioles, itu udah sah wudunya. Itu namanya kuf, ada tameng dalam sepatu dan lain sebagainya. Itu buat perempuan. Jadi kalau darurat segini cukup kalau pakai ilmu. Kalau darurat, ini kalau darurat. Nah, kalau nggak darurat kita pakai air. Walaupun di airnya banyak, kalau wudunya berlebihan jadi makruh Pak. Contoh di air laut, air sungai nih, jebur misalnya Pak. Jadi makruh kalau berlebihan airnya. Jadi makruh. Nah, sunnah dalam wudu biasa kita pakai, kita baca bismillah, tangan dulu 3 kali, mulut dulu 3 kali, istinsyak, ini air dimasukin ke hidung, digituin 3 kali. Lalu kepala buat kita laki-laki, kalau airnya cukup, kepala itu dalam mazhab Syafi'i begini Pak. Kalau kepala ambil air sampai ke belakang tangannya diginiin. Ini untuk mazhab Syafi'i. Kalau nanti di Mekah biasanya bapak-bapak ada mazhab Hambali, Hanafi, wudunya disambung langsung dari kepala ke telinga. Kalau bukan mazhab kita, kepala diginiin langsung nyambung ke sini. Kalau di luar mazhab, kita makanya Syafi'i, wudunya begini cukup. Kalau air sedikit boleh Pak digituin, sah Pak, cukup. Tapi kuncinya satu, kalau darurat. Kalau nggak darurat, dipakai yang 3 kali gerakan. Ini biasanya kalau yang pakai sunnah Pak, kita pakai sunnah, pertama cuci tangan tangan dulu, dibasuh dan sebagainya 3 kali, kumur-kumur, istinsyak masukin, terus telinga dibasuh 3 kali bersambung dan lain sebagainya. Ini untuk masalah sunnah dalam wudu. Nah, ketika wudu Pak, ada beberapa hal yang makruh, nggak boleh dikerjakan. Lagi wudu, ada orang ngajak ngobrol, kita nyautin, ulang lagi wudunya Pak, makruh tahrim itu namanya. Apa itu makruh tahrim? Meninggalkan sesuatu yang tidak perlu ditinggalkan. Artinya kalau lagi wudu, khusyuk aja Pak, orang mau ngoceh apa, diemin aja dulu kalau lagi wudu. Selesai wudu baru ngobrol. Atau lagi wudu ngunyah misalnya, ya nggak sah dong. Makanya ada pertanyaan kemarin, orang habis wudu kita makan Pak, apa enggak wudunya batal apa enggak batal. Tapi ada yang membatalkan, kata Nabi makan daging onta. Saya nggak tahu penjelasannya apa, saya belum ketemu di kitab. Tapi ada satu daging yang membuat batal wudu seseorang, makan daging onta. Daging yang lain silakan dimakan habis wudu, cukup mau sholat kumur-kumur selesai. Itu kalau untuk bab wudu. Tapi ada satu daging yang membatalkan wudu, makanya daging onta. Nah, untungnya di Indonesia nggak ada. Ini untuk masalah sunnah ketika wudu. Ada tadi makruh tahrim, kita nggak boleh ini, kita tinggalin dapat pahala ketika lagi wudu. Pertama, nggak boleh ngobrol. Kalau wudu cukup khusyuk wudu, nggak boleh ngobrol. Kedua, berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak bagi orang yang puasa. Nanti kalau puasa kumur-kumur biasa aja Pak, jangan masuk 3 keluar 1. Yang duanya ketelan. Itu mencuri air gitu deh. Yang selanjutnya wudu di tempat mutanajis. Kalau tempat wudunya najis, jangan wudu di situ misalnya. Atau misalnya ada sesuatu yang darurat, najisnya najis banget, jangan wudu di tempat najis tersebut. Bahkan makruh mengusap bagian wudu lebih dari 3 kali. Cukup aja 3 kali. Wajib kalau darurat airnya sedikit 1 kali. Kalau untuk sunnah airnya lagi banyak nih kayak sekarang 3 kali semua. 3 kali. Itu Pak. Dan ada beberapa sunnah yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Ahyar. Yang pertama ngusap leher Pak, itu sunnah. Tapi kebiasaan kita nggak pakai begituan, jadi nggak usah ngusap leher. Jadi nggak tahu leher ini bagian mana, pokoknya diusap begitu. Kata ulama, nggak usah, kita nggak pakai. Yang kedua Pak, yang sunnahnya itu, ada yang berpendapat makruh menggibas-gibaskan air habis wudu, makruh. Kalau digibas-gibas Pak, ini air basah nih misalnya, tangan ini digibas-gibas gitu. Imam Nawawi mengatakan itu boleh, ada pendapat ulama yang mengatakan itu makruh, nggak boleh digibas-gibas. Ya, biar cepet kering nggak boleh, biasa aja. Karena air wudu itu di akhirat akan menjadi tameng bagi api neraka yang ingin menjilat badan orang ahli wudu. Jadi biarin kering dengan sendirinya, kata para ulama begitu.
Yang selanjutnya makruh minta tolong nuangin air sama orang lain kecuali darurat. Apalagi minta diusapin bagian anggota wudhunya. Orang lain suruh ngusapin anggota wudhu kita, muka diusapin orang, tangan diusapin orang, emang wali gitu. Itu makruh. Itu makruh. Nggak gibas-gibas tangan, lebih baik kita jangan ya Pak ya, cukup saja. Jelap saja, jangan digibas. Itu yang dijelaskan. Ada beberapa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan masalah wudhu. Nah barangkali untuk pembahasan wudhu cukupkan sekian. Terakhir Pak, ada pembahasan di luar pembahasan wudhu dan toharoh. Ada jamaah yang menanyakan masalah kurban, walaupun momennya sudah lewat Pak. Ada jamaah yang menanyakan bagaimana kalau hewan kurban mati sebelum dikurban. Kita jawabnya di forum, udah jawabnya di sini. Kalau hewan kurban mati sebelum dikurban, statusnya menjadi bangke, tidak bisa dimakan, mau disembelih juga nggak bisa. Mati hewan boleh dimakan, mati yang disebabkan dikurban, bukan karena sakit atau ketabrak misalnya. Kalau mati besok takbiran, besok udah harus disembelih, malam mati, udah nggak sah. Udah bangke jatuhnya. Bangke yang suci dalam fikih cuma dua, bangke semua hewan yang di laut, ikan-ikanan, yang kedua bangke belalang. Semua di luar daripada itu hewan yang mati sebab tidak disembelih jadi bangke. Nah, timbul pertanyaan, ini matinya disebabkan apa? Kalau kita masyarakat ngasih hewan ke masjid, hewannya kita beli dalam keadaan sakit misalnya, jatuhnya murah, kata tukang sapi atau tukang kambing, ini beli aja nih kambing saya, bengek nih kambing ini 1.500.000 katanya, dibeli sama kita itu karena murah, dititipin ke masjid, nggak ngomong lah gitu, hewan sakit, mati di masjid misalnya. Maka salahnya salah si pengkurban, harus mengeluarkan harga seharga hewan tersebut. Tapi andai kata misal ada satu kasus matinya di masjid karena misalnya kelalaian petugas masjid, maka masjid harus mengeluarkan uang tersebut seharga hewan yang mati tersebut. Itu untuk masalah hewan kurban yang mati sebelum disembelih. Yang selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi, bagaimana kemarin katanya ada masyarakat yang lihat jagal ngangkat pisau atau ngangkat golok ya, katanya, atau nanyalah secara umum misalnya, lihat jagal ngangkat pisau, jadi kurbannya 2 kali. Saya secara teori sedikit banyaknya tahu, tapi praktek belum pernah. Tapi kalau bicara teori fikih, kata ulama ahli fikih disunahkan itu paling bagus itu pisau itu dari bawah, bukan dari atas begini. Kata para ulama, bukan kata saya belum pernah nyembelih dari bawah, bukan dari atas begini. Yang kedua disunahkan harus yang tajam banget Pak. Jangan sampai ada kasus begini, jagal baru misalnya, baru dikader misalnya jagalnya. Saya sama masjid terjagal, digorok hewan sapi, karena ragu berhenti, ngangkat, gini lagi haram langsung tuh hewan. Jadi bangkai itu langsung hewan jadi haram dagingnya Pak semuanya, walaupun sapi 1 ton misalnya, 10 ton misalnya. Jadi haram, semua dagingnya jadi haram. Kalau ngangkat tanpa sebab, pisaunya tajam, hewannya udah diem, gak berontak, diangkat sama tuh jagal, dosa Pak. Jadi haram. Tapi haramnya bukan haram mutlak. Ada yang membolehkan 2 kali memotong. Pertama, begini, dalam fikih itu begini Pak. Kalau memotong ini pertama, kalau jagal tidak mengira pisau atau goloknya ternyata tumpul, lalu ketika digosok di leher hewan tumpul, maka harus tandai ada 1 golok lagi Pak. Contoh, ini pisau udah kena leher, tumpul ternyata, lempar golok, ambil golok lagi langsung. Jangan terlalu lama jedanya kata para ulama. Ini menyebabkan menyiksa hewan. Misalnya nggak standby ini tukang jagalnya, digorok, tumpul, dilempar pisau nggak ada yang standby. Hewan kesakitan Pak, matinya bukan karena sebab dikurban nanti, tapi karena kehabisan darah. Misalnya. Yang kedua, hewan udah digorok, pisau atau golok udah tajam, wah hewannya berontak Pak, mental tuh golok, ambil lagi golok, gorok lagi, itu boleh. Makruh jangan sampai putus,
Jangan sampai putus. Jadi palanya jangan diputusin, Pak. Ya, cukup aja 2 kerongkongan yang putus, kerongkongan makan dan saluran napas. Lalu ada penyebab yang membolehkan kurban digorok 2 kali. Ketika hewan sudah dikurban, 2 kerongkongannya sudah diputus, ternyata tuh hewan masih bisa berdiri, Pak. Masih bisa berdiri. Wah, lari misalnya, Pak, udah kegorok setengah lehernya, lari dia keluarga misalnya. Atau berontak di sini, jatuhin lagi, baru buntungin, itu baru boleh. Itu kata para ulama. Nah, ada lagi masyarakat yang mati karena sekarat. Buruk, mau digorok di jalan kayak misalnya daruratnya misalnya, atau di mana? Ketabrak mobil, sekarat, masih kelepak-kelepak tuh, masih ada tuh nyawanya tuh. Buru-buru digorok. Digorok. Lalu ada kasus begini, Pak. Ulama ahli fikih ini memang ahli ilmu semua, memang ulama ini. Contoh begini, Pak. Ada hewan yang tidak memungkinkan digorok lewat leher dalam kondisi darurat. Misalnya ada satu kasus, hewan lari, jatuh dia ke lubang, Pak. Jatuh ke sumur. Wah, kata jagal, wah nyerah dah gua kalau begini dah katanya. Gak bisa ini digorok dari leher katanya. Kalau memungkinkan digorok di leher, sah. Tapi kalau darurat, ini boleh dipotong dari arah mana saja yang menyebabkan hewan tersebut kehabisan darah dan mati. Sah. Kuncinya satu, darurat. Kata para ulama, boleh ditimpuk batu palanya boleh. Yang penting mati tuh hewan. Boleh dipanah boleh, kata ulama. Boleh ditembak boleh. Boleh perutnya ditusuk misalnya boleh. Kalau darurat. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan seperti itu. Al-Imam Taqiyuddin mengatakan seperti itu. Kuncinya satu, kalau darurat. Bahkan di Kalimantan kalau nggak salah, Pak, kalau nggak salah itu ada orang melihara hewan, apa hewannya diliarin, Pak. Sapinya diliarin, katanya ada sapi liar katanya. Nah, kalau sapi itu kita kejar kagak dapet, sapinya membahayakan nyawa sapi, membahayakan nyawa kita, kata para ulama, cukup aja ditombak, kata ulama. Cukup aja ditembak misalnya. Cukup ditembak. Itu sudah sah. Itu untuk kurban dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Jadi mudah-mudahan ini jadi pemahaman baru buat para jamaah. Mudah-mudahan kita nggak kaget. Ya, kalau sekiranya jagalnya salah, ya salahin jagalnya. Barangkali banyak orang yang bisa nyembelih tapi nggak tahu ilmu fikihnya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali masyarakat, jamaah ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya gimana? Silahkan Pak Haji. Kita di kamar mandi, kita kan baca lafaz. Dalam hati aja Pak lafaznya. Itu tetap sah. Tetap sah. Baca biasa gitu. Ya, tetap sah. Yang dimakruhkan masuk ke kamar mandi nggak boleh baca sholawat, nggak boleh bawa mushaf, nggak boleh baca Quran, itu makruh. Dalam hati saja, jangan diucap dalam hati. Ya, jangan dilisankan, jangan ditalafuz, jangan dilisankan. Ada lagi para jamaah yang mau bertanya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana ini? Itu ya dari keran. Ya. Ya. Boleh. Pertama gini Pak, untuk masalah ada ulama yang mengharamkan wudhu dari keran. Nah, ini saya kurang tahu ini pendapat ulamanya dari mana, referensi kitabnya. Barangkali, wallahu alam, saya nggak bisa jawab untuk masalah ini. Tapi di antara syarat wudhu itu airnya harus mengalir. Nah kan sekarang modern Pak, nggak harus lihat lewat kali, cukup mengalir. Kan lewat keran juga parawan tuh air, ya kan? Cukup kata ulama moderat. Nah untuk masalah wudhu dilap, itu boleh. Asal jangan digibas-gibas nggak boleh. Dilap boleh. Bahkan wudhu dalam kondisi darurat boleh wudhunya pakai kain, kain dibasahin, muka diginiin misalnya, itu boleh. Sama kain dibasahin, kepala begitu misalnya, kain dibasahin, tangan diginiin misalnya. Kalau darurat, kalau sekiranya darurat, itu cukup. Ada lagi para jamaah barangkali? Cukup, oke. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita menambah wawasan ilmu, mudah-mudahan ilmunya barakah sampai kita wafat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allah jauhkan kita wafat dari keadaan su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak Haji.